Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Sidik Ahyat dengan NIM 031112200057. Saya sekarang semester 5 Prodi Akuntansi, kuliah di STIA Sultan Atmaja Subang. Sebelumnya tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2. Dengan di sini saya membawakan materi tentang aset tetap. Nah, apa sih aset tetap? Jadi aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki oleh suatu entitas dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset ini memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Nah, di sini ada ciri-ciri aset tetap. Yang pertama itu ada berwujud. Jadi ini dapat dilihat dan diraba secara fisik. Yang kedua itu masa manfaat lebih dari satu periode. Jadi ini digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terus yang ketiga digunakan dalam kegiatan operasional. Jadi ini berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Lalu yang keempat itu tidak dimaksudkan untuk dijual, yaitu berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Nah, di sini ada jenis-jenis aset tetap. Yang pertama itu ada tanah, lahan. Jadi lahan yang dimiliki perusahaan termasuk tanah kosong atau tanah yang sudah dibangun. Lalu yang kedua ada bangunan, contohnya ada gedung, pabrik, gudang, dan bangunan lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasional. Yang ketiga itu ada peralatan, contohnya mesin-mesin produksi, kendaraan, perlengkapan kantor, dan peralatan lainnya yang mendukung kegiatan operasional. Sebenarnya lebih banyak lagi jenis-jenis aset tetap, cuma saya di sini mengambil 3 jenis saja. Nah, lalu di sini ada perlakuan akuntansi terhadap aset tetap. Jadi yang pertama itu ada pengakuan, yaitu aset tetap diakui ketika biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan aset tersebut memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Lalu yang kedua itu ada pengukuran. Jadi pengukuran ini yaitu aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehannya, termasuk biaya-biaya yang secara langsung dapat diatribusikan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Lalu yang ketiga ini ada penyusutan. Nilai aset tetap akan menurun seiring berjalannya waktu. Akibat penggunaan, keusaan, dan obsolescence, proses penurunan nilai ini disebut penyusutan. Lalu yang keempat ini ada penilaian kembali. Aset tetap dapat dinilai kembali jika nilai wajarnya secara signifikan berbeda dari nilai bukunya. Lalu selanjutnya ini ada contoh aset tetap. Jadi di sini ada yang pertama itu perusahaan manufaktur seperti mesin produksi, pabrik, gedung, kantor, kendaraan pengiriman. Lalu yang kedua ada di perusahaan jasa. Contohnya seperti gedung kantor, komputer, perabot kantor, kendaraan operasional. Lalu yang ketiga ada perusahaan properti seperti tanah, bangunan, apartemen, pusat perbelanjaan. Nah, di sini ada tujuan pentingnya memahami aset tetap. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan, yang kedua pelaporan keuangan, yang ketiga pengendalian aset. Nah, jadi kesimpulan tentang materi aset tetap ini merupakan salah satu komponen penting dalam neraca perusahaan. Aset ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Pemahaman yang baik tentang konsep aset tetap, pengukuran, dan penyusutan sangat penting bagi para pelaku bisnis dan akuntan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan aset perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang lengkap. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.